Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alamdi, salah satu mahasiswa dari STEM Bongaya dengan jurusan Manajemen S1 angkatan tahun 2023. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 metode peramalan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua itu yang akan saya jelaskan tentang tantangan peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan disertai dengan contohnya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang 5 metode peramalan. Nah, yang pertama itu ada metode kualitatif. Di sini itu metode ini sering digunakan ketika data kuantitatif itu tidak tersedia atau ketika peramalan berkaitan dengan faktor-faktor yang lebih subjektif. Yang pertama ada DLP method. Caranya itu yang pertama, kumpulkan sekelompok ahli dari bidang yang relevan. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang tren atau proyeksi masa depan secara anonim. Yang ketiga, ada kumpulkan dan analisis jawaban. Dan cara yang keempat ada berikan umpan balik kepada para ahli dan lakukan literasi hingga mencapai konsensus. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi meramalkan tren penggunaan perangkat lunak baru dengan mengundang ahli di bidang teknologi informasi. Nah, di metode kualitatif itu ada lagi yang kedua, fokus grup. Caranya yaitu kumpulkan sekelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. Yang kedua, lakukan diskusi terbuka tentang produk, layanan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, catat umpan balik itu untuk mengidentifikasi tren preferensi. Contohnya, ada perusahaan makanan mengadakan diskusi kelompok untuk memahami preferensi rasa baru dari pelanggan. Cara yang ketiga masih dalam metode kualitatif, expert judgment. Caranya itu mengumpulkan pendapat dari para ahli. Nah, menganalisis pengalaman dan pengetahuan mereka untuk memperkirakan tren atau hasil di masa depan. Contohnya, manajemen sebuah perusahaan konsultasi meminta pendapat para ahli tentang prospek pasar untuk industri tertentu. Yang kedua dari metode kualitatif. Nah, yaitu di sini ada metode kuantitatif. Metode ini lebih terukur dan menggunakan data historis untuk membuat prediksi. Nah, yang pertama itu ada time series analysis. Caranya, kumpulkan data historis selama periode waktu tertentu, terus gunakan metode moving average atau exponential smoothing untuk meramalkan data masa depan. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan retail menggunakan data penjualan bulanan selama 3 tahun lamanya untuk menghitung rata-rata penjualan 6 bulan terakhir untuk memperkirakan penjualan di bulan depan. Nah, yang kedua ada regression analysis. Contohnya itu seperti perusahaan mobil menggunakan regresi untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti harga, penghasilan, dan iklan mempengaruhi jumlah penjualan mobil. Nah, yang selanjutnya itu ada metode hibrida. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan. Masih di metode hibrida ada metode kombinasi. Caranya itu gabungkan dari hasil metode kualitatif dan kuantitatif. Terus berikan bobot pada masing-masing metode berdasarkan akurasi historis. Contohnya seperti perusahaan menggunakan data time series dan input dari tim pemasaran untuk meramalkan penjualan produk baru mereka. Yang keempat ada metode peramalan berbasis teknologi. Yang pertama ada machine learning. Caranya itu kumpulkan data historis dalam jumlah besar, terus pilih algoritma machine learning seperti decision trees atau neural networks. Yang ketiga ada latih model dengan data tersebut dan lakukan prediksi. Contohnya seperti perusahaan e-commerce menggunakan algoritma neural network
untuk memprediksi pembelian pelanggan berdasarkan data historis dan perilaku belanja. Yang kelima ada peramalan permintaan. Yang keempat, maaf teman-teman, peramalan permintaan. Caranya itu kumpulkan data penjualan historis dan variabel yang mempengaruhi permintaan. Setelah itu gunakan metode kuantitatif atau kualitatif untuk meramalkan permintaan di masa depan. Contohnya seperti sebuah perusahaan pakaian menganalisis data penjualan dari tahun lalu dan mempertimbangkan faktor musiman seperti liburan untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Nah, berikut ini ada beberapa tantangan yang sering muncul beserta contoh nyata pada perusahaan. Seperti perubahan kondisi ekonomi. Contohnya itu pada tahun 2022 banyak perusahaan besar seperti Boeing dan General Electric mengalami kesulitan meramalkan pendapatan mereka akibat pandemi COVID-19. Yang kedua ada fluktuasi permintaan pasar. Contohnya nyatanya Nokia dulu sebagai pemimpin pasar di industri telepon seluler gagal meramalkan tren smartphone yang diadopsi cepat oleh konsumen. Ketidakmampuan Nokia dalam menyesuaikan perencanaannya terhadap permintaan pasar yang berubah drastis yang menyebabkan penurunan harga pasar yang signifikan. Yang ketiga ada ketidakpastian rantai pasok. Contohnya Toyota mengalami gangguan signifikan dalam peramalan produksi akibat krisis chip semikonduktor global. Kekurangan ini membuat perusahaan harus menunda produksi kendaraan yang pada gilirannya mempengaruhi perencanaan penjualan dan keuangan. Nah, yang keempat ada perubahan regulasi. Contohnya seperti perubahan perusahaan energi seperti ExxonMobil seringkali harus menyesuaikan perencanaan keuangannya berdasarkan perubahan regulasi terkait lingkungan dan pajak karbon. Ketidakpastian regulasi ini yang terus berubah ini membuat perusahaan sulit untuk merencanakan pengeluaran jangka panjang terkait investasi energi alternatif. Nah, selanjutnya ada faktor internal perusahaan. Contoh nyatanya Tesla mengalami beberapa kali penundaan produksi dan masalah operasional di pabriknya ketika meluncurkan Model 3. Masalah-masalah ini menyebabkan biaya yang lebih tinggi dari yang diantisipasi dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Oke, sekian teman-teman dari materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.